Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Faradilia Rizky Amalia mau memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi tugasnya itu adalah buatlah video berdurasi 10 menit yang diunggah di kanal YouTube masing-masing mahasiswa tentang 1 dari 5 buku EI yang telah dipresentasikan. 5 buku EI yang dimaksud, yang pertama itu The Fourth Age, Smart Robot Conscious Computer and the Future of Humanity by Byron Rees, dipublish pada Mei 2018. Yang kedua ada Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence by Max Tegmark, dipublish Juli 2018. Yang ketiga ada Homo Deus, A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari, dipublish Maret 2017. Yang keempat ada AI Superpower China, Silicon Valley and the New World Order by Kai-Fu Lee, yang dipublish Januari 2019. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada Human plus Machine Remaining Work in the Age of EA by Paul Daughtry and H. James Wilson, yang dipublish pada Maret 2018. Pada kali ini saya akan membahas apa saja isi dalam buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Dalam buku Homo Deus ada 3 pembahasan. Yang pertama itu Homo Deus menaklukkan dunia. Yang kedua, Homo Deus memberikan makna bagi dunia. Dan yang ketiga, Homo Deus kehilangan kendali. Homo Deus yaitu sapiens yang menunjukkan dari mana asal manusia. Homo Deus menunjukkan kemana kita akan pergi. Yuval Noah Harari dalam buku Homo Deus yang membahas tentang awal mula Homo sapiens hingga ke masa depan umat manusia yang berupaya untuk menemukan keabadian dan mengubah dirinya menjadi dewa. Pada bagian awal, manusia telah berhasil melakukan hal yang mustahil seperti mengendalikan kelaparan, wabah, serta perang. Justru lebih banyak orang yang meninggal karena makan yang terlalu banyak daripada terlalu sedikit. Lebih banyak juga orang meninggal karena usia yang cukup tua daripada yang penyakit menular. Dan juga lebih banyak orang melakukan bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat ataupun golongan dari ketiganya. Homo Deus membahas prediksi masa depan manusia. 3 hal penting yang dibahas Harari dalam Homo Deus adalah humanisme, kekuatan data, dan manusia super. Pembahasan dalam bukunya memadukan antara sains, sejarah, filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Harari menunjukkan visi masa depan manusia yang akan digantikan oleh mesin atas dasar kebebasan, humanisme, dan individualisme. Buku ini mengeksplor proyek, impian, dan segala prediksi yang akan membentuk abad ke-21. Dari mengatasi kematian hingga menciptakan kehidupan buatan dan keabadian. Bagian pertama yaitu Homo sapiens menaklukkan dunia. Bagian pertama buku ini membahas hubungan antara sapiens dengan spesies lainnya yang berupaya untuk memahami keistimewaan Homo sapiens dengan spesies lainnya. Bahwa Homo sapiens adalah spesies yang paling kuat yang mampu bertahan hidup di dunia, dan tentang perbedaan antara manusia dengan semua binatang lainnya, serta bagaimana manusia menaklukkan dunia. Manusia mulai menyadari segala sesuatu adalah sebuah algoritma, kemudian menganggap dunia sebagai sebuah algoritma yang bisa dikuasai manusia dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menaklukkannya.
Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian manusia mendominasi dunia. Manusia merasa lebih berkuasa dibanding Tuhan. Manusia juga beranggap bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi lebih menjanjikan suatu kepastian yang nyata daripada berdoa dan memuja-muji Tuhan. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia seringkali dampaknya merusak dunia yang rapuh ini. Dalam bukunya, Harari menjelaskan tentang fenomena antroposen dan beragam revolusi. Salah satunya adalah bagaimana proses revolusi agrikultur yang terjadi pada masa lampau. Bagian yang kedua yaitu Homo sapiens memberikan makna bagi dunia. Bagian kedua buku Homo Deus menelaah kembali dunia yang menurut Harari diciptakan oleh Homo sapiens sendiri dan apa saja yang membawa manusia ke masa sekarang ini. Bagaimana dalam keyakinannya Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia dan manusia adalah sumber dari semua makna dan otoritas. Harari membahas tentang agama. Bagaimana agama itu hanyalah sebuah fiksi yang dipercayai oleh banyak orang sehingga menjadi penuntun hidup, dan manfaat agama sebagaimana yang dituliskannya itu tidak dapat dirasakan secara real. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, kapitalisme, dan materialisme yang dianggap bisa menyelesaikan masalah secara nyata. Tentang humanisme, bagaimana manusia menyembah manusia lain, manusia mentuhankan manusia, atau mendewakan manusia. Inilah pokok pembahasan dalam bagian ini. Dunia sebenarnya tidak memiliki makna. Manusialah yang memiliki esensi unik dan sakral yang menjadi sumber segala makna dan otoritas di alam semesta sehingga kita ada di dunia yang kita kenal sekarang ini. Begitulah yang dipaparkan dalam bagian ini. Salah satu analogi Harari yang menyamakan Fir'aun dengan Elvis Presley, manusia dahulu memuja Fir'aun sebagai Tuhan. Ternyata ribuan tahun setelah Fir'aun, manusia melakukan hal yang kurang lebih sama dengan pemujaan terhadap manusia, seperti bintang pop, idola, ataupun tokoh politik kesayangan. Teknologi dan media sosial saat ini bahkan memungkinkan manusia untuk mengikuti gerak-gerik idolanya tiap saat. Dan kecenderungan pemujaan dan pemaknaan terhadap idola mereka pun meningkatkan seiring aktivitas pemujaan tersebut. Dalam bab ini juga dijelaskan teori saintifik adalah jenis mitos baru dan adanya keyakinan pada sains tidak berbeda dari masyarakat Mesir kuno pada dewa besar Sobek. Hubungan sains modern dengan agama diibaratkan seperti pasangan aneh. Pada intinya, sainslah yang menyediakan solusi bagi modernitas. Dan yang terakhir, bagian ketiga yaitu Homo sapiens hilang kendali. Dalam buku ini, Harari menelaah ke masa depan dan mengeksplorasi bagaimana kekuatan global bergeser, seperti kekuatan utama evolusi, seleksi alam, dan digantikan oleh teknologi baru tingkat dewa, seperti kecerdasan buatan dan rekayasa genetika. Dalam pembahasan ini, menjelaskan ketika manusia memilih mengedepankan teknologi dan menyampingkan norma dan etika, maka sudah terduga kekacauanlah yang akan terjadi. Bagian ini, Harari menggambarkan tentang bagaimana kiranya kekacauan dan hilang kendalinya itu bisa terjadi. Bayangan masa depan juga memiliki banyak sekali sisi positif dan negatifnya. Kedokteran pada abad ke-20 bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit, sedangkan kedokteran abad 21 bertujuan untuk memperbarui orang sehat. Contohnya, ketika orang tua tergerak memberikan suplemen untuk membuat anaknya menjadi lebih pintar, bahkan jenius. Kemudian,
merasa resah jika anaknya itu tidak diberikan suplemen dan anaknya akan tertinggal dibandingkan dengan anak yang lain. Intinya, manusia berlomba-lomba menjadi yang terbaik, terhebat, teratas, terdepan bagaimanapun caranya. Harari pun menjabarkan dalam buku ini bahwa bukan hanya manusia yang mampu diperbarui. Pembaruan ini juga akan dilakukan oleh teknologi untuk pengembangan yang tidak terbatas pada Artificial Intelligence atau IA. IA digambarkan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi IA menguntungkan bagi kehidupan manusia, dan sisi lainnya memberikan kerugian bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan lebih untuk menandingi mereka. Manusia mengalami banyak dilema, misalnya ketika diharapkan untuk tetap bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Namun dari hari ke hari, hal ini akan terasa makin sulit untuk dilakukan. Kemudian, di saat manusia lupa akan hakikatnya, AI pun mengambil alih dengan apa yang telah mereka pelajari, yaitu mengambil data yang kita izinkan untuk diinput oleh komputer. Alhasil, algoritma individu kita dapat dengan mudah diketahui dan diakses oleh siapapun, secara sadar ataupun tidak. Akhir buku ini menjabarkan prediksi Harari bahwa manusia sekarang ini sedang menuju kehancuran, sebab manusialah yang membuat dan menjadi sumber permasalahan ini nantinya. Semua yang diuraikan oleh buku ini harus dilihat sebagai kemungkinan di masa depan, bukan risah-risahlah. Kita diajak untuk berpikir dan berperilaku dengan cara yang baru, agar kemungkinan-kemungkinan tertentu di sini menjadi nyata dan bertujuan untuk memperluas horizon dan membuat kita menyadari akan pilihan terhadap spektrum yang lebih luas. Sekian dari pembahasan buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.